semua, kenalin nama aku Zulfa, salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka 4 di Universitas Fajar Makassar. Nah, aku berasal dari Universitas Trunojoyo Mandura, program studi Ilmu Komunikasi dengan dosen modul Ibu Hasniati dan KKLO Kakak Gibran. Kali ini kita akan melakukan kegiatan refleksi 3 yang akan membahas kebinekaan 3 kemarin, yaitu mengenai naskah Laga Ligo yang akan dipandu oleh dosen modul Nusantara kita, Ibu Hasniati, bertempat di ruang kelas Universitas Fajar Makassar. Jadi ini ada penjelasan dari Bunita mengenai naskah Laga Ligo. Mari kita dengarkan. Lalu oleh Laga Ligo dan ditulis dari naskahnya, dia ceritakan dan itu ditulis. Itu kan mulai dari pengobatan, bagaimana dia mengobati dirinya sendiri pada saat dia sakit ini, dia makan. Dari kalangan mereka bawa semua ke sana. Ya. Mereka bawa semua ke sana. Di sana itu memang ini kan biar bagaimanapun itu mereka bangga juga karena dia tahu tentang Indonesia ya. Dia tahu tentang Indonesia. Inilah ya. Dia tergambar di situ, dia menceritakan bahwa ini cara membuatnya, pohonnya seperti ini, harus ada ritual seperti ini. Jadi yang spesifik begitu, jadi makanya kadang-kadang kenapa dikatakan itu kepercayaan mereka jadi kan kepercayaan, kadang-kadang kan budaya dijadikan sebagai kepercayaan akan dilakukan kemarin dikatakan kan, nah seperti itu. Dari situ cerita itu menjadi mengangkat, jadi orang percaya bahwa yang dilakukan orang zaman dahulu itu seperti kearifan lokal dan mereka harus ikut ya. Contohnya banyak yang masih banyak kearifan lokal yang biasa kita temukan ya. Jadi misalnya tidak boleh buka pintu pada pagi hari langsung depan pintu itu kan cerita dulu tuh, tidak boleh duduk di atas bantal, tidak boleh apa sih, pokoknya banyak ya. Nah itu kearifan lokal yang diceritakan dan itu mengandung ada maknanya sebenarnya pada dalam dulu ya. Kenapa misalnya kita tidak bisa membangun sembarangan ya, kenapa kita harus izin, kenapa harus ada ritual mencerak. Ini kapal di situ ada ritual mencerak kalau uang ya. Mencerak itu dilakukan pada saat sebelum kapal dibuat ya, dibuat dan sebelum kapal dilepas ke laut, lepas. Itu ada 2 ritualnya. Kemudian macam-macam ya. Jadi ada juga kalau pengantin di sini kenapa harus ada malam porong gigi, kenapa harus pengantin itu pakai dada itu anak hitam di sini ya. Itu semuanya ada mana-mananya. Kenapa harus pakai payung? Kenapa harus dari kerajaan itu tidak boleh kita menggunakan pakaian warna putih ya. Kalau kita keturunan misalnya itu bukan untuk karena kita percaya itu bisa bagaimana ya, itu kita tahu juga bagaimana, tapi dengan kebiasaan yang dilakukan itu bisa membangkitkan kekuatan supranatural. Orang Belanda itu kaget-kaget ya, pahlawan kita hanya pakai bambu runcing, tapi mereka bisa kalahkan Belanda kadang-kadang. Tiba-tiba ya mereka ditembak tidak mati. Itu kan semua ada kayak macam Andi Sose ya. Andi Sose itu pahlawan dari sini itu ditembak, itu kadang-kadang hilang atau kadang-kadang muncul di suatu tempat seperti itu. Nah, untuk bertahan hidup di Makassar karena kita menunggu BBH, ini ada sedikit tips dari ibu kita. Pesan ibu jangan pinjol.
karena tadi lupa foto jadi kita pakai foto ini. Oke, bye bye, see you di video selanjutnya.